Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas, pemilih berdaulat untuk negara kuat, masyarakat memilih pemilu harus sukses. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sehat Bapak Ibu, adik-adik warga masyarakat Kabupaten Kelungkung dimanapun berada. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan informasi-informasi sekitar pemilu dalam bentuk podcast KPU Kabupaten Kelungkung. Nah, dalam kesempatan ini kami bersama Bapak Ketua KPU Kabupaten Kelungkung, I Gusti Lanang Mega Saskara. Dalam kesempatan ini kami akan mewawancarai dan menanyakan tentang seputar pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Kami dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Masyarakat akan bertanya tentang pemilu. Sebelumnya saya mohon izin karena ini pakai masker, karena kami sudah buka masker, vaksin 3 kali dan kami hanya berdua dan jarak sudah diatur. Jadi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kepada warga pemilih di Kabupaten Kelungkung, dalam kesempatan ini saya sebut sebagai teman pemilih untuk lebih akrabnya. Nah, untuk itu kami akan mulai. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Kabupaten Kelungkung, salam sehat, rahayu, Rahayu, sarang-sarang. Bisa kita memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu lebih paham tentang pemilu. Mohon kiranya Pak Ketua bisa memberikan informasi-informasi itu. Untuk itu kami persilakan. Ya, sukses. Terima kasih. Dan kami sampaikan kepada host dalam hari ini Divisi Sosdik untuk memberikan informasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kelungkung, khususnya kepada teman pemilih yang sudah disampaikan tadi yang saya hormati. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat antara DPR, pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tanggal 24 Januari 2022. Di sana disepakati bahwa pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, sedangkan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara serentak disepakati pula pada kesempatan itu pada tanggal atau hari Rabu tanggal 27 November 2024. Nah, lanjut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 21 tahun 2022 tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan dan menetapkan bahwa pemilihan umum tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2022 yang merupakan hari libur atau hari yang diliburkan. Ya, itu sudah pasti bahwa pemilu tahun 2024 tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 pada hari yang diliburkan atau hari libur. Nah, itu mungkin masyarakat atau teman pemilih bahwa kita akan melaksanakan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 secara serentak. Nah, itu lebih lanjut Bapak Ketua, apa dan kapan tahapan itu akan dimulai, Pak Ketua? Kalau tahapan kita harus
masih menunggu penyelenggara dalam hal ini yang menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Itu tahapannya, kalau rencananya tahapan dimulai bulan Juni tahun 2022. Ya, berarti tahapan itu akan dimulai pada bulan Juni tahun 2022. Itu sesuai dengan undang-undang bahwa dinyatakan tahapan itu akan dimulai 20 bulan sebelum hari H. Oke. Nah, itu untuk diketahui oleh teman pemilih bahwa tahapan pemilu dan pemilu itu akan dimulai 20 bulan sebelumnya. Nah, dalam tahapan itu apa saja mungkin atau siapa saja yang disebut penyelenggara, supaya jangan nanti masyarakat itu tidak tahu penyelenggaranya siapa. Kalau kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa penyelenggara pemilu itu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, kemudian Bawaslu, dan DKP. Dalam artian Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, itu. Kemudian siapa peserta pemilu itu? Ada penyelenggara, ada peserta. Peserta adalah kalau dia pemilu presiden dan wakil presiden, jadi pesertanya adalah pasangan calon. Demikian juga pemilu gubernur dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pesertanya adalah pasangan calon. Sedangkan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah, itu pesertanya adalah perseorangan yang sudah memenuhi syarat. Betul. Nah, berarti secara prinsip calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati akan diusung oleh gabungan partai politik yang memenuhi syarat gabungan partai politik. Kemudian untuk legislatif akan diusung oleh masing-masing parpol. Kemudian ada peserta perseorangan, nantinya adalah untuk menentukan memilih DPD. Nah, demikian teman pemilih, untuk bisa diketahui, siapa tahu nanti teman pemilih satu bisa menjadi penyelenggara bersama-sama kita di Komisi Pemilihan Umum. Kedua, mungkin akan mencalonkan diri sebagai calon duduk di sebagai presiden atau wakil presiden, sebagai gubernur atau wakil gubernur, atau bupati wakil bupati, kemudian sebagai calon anggota legislatif. Nah, di sini mungkin sudah tentu teman pemilih harus bisa menyiapkan diri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, mungkin lebih lanjut apa mungkin kiranya Pak Ketua bisa sampaikan, dan sampai saat ini kesiapan KPU Kabupaten Kelungkung khususnya apa yang mungkin sudah dipersiapkan ini untuk menyongsong pemilu di 2024 nanti. Untuk itu mohon paparannya dan penjelasannya. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Bagus. Jadi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kelungkung sebetulnya sudah jauh melangkah dari awal menyelenggarakan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan, dan itu untuk mengupdate semua daftar pemilih yang berawal atau bermula dari data pemilih pada pemilu 2019, pemilu terakhir. Jadi itulah yang pertama kita update dengan catatan, jadi pemilih yang sudah meninggal dunia atau amorenga civil yang sudah memiliki akte kematian, nah itu kita keluarkan atau kita TMS-kan. Nah, sedangkan pemilih yang pemuda atau warga negara Republik Indonesia yang sudah berusia 17 tahun pada tanggal 24 Februari 2024 kita masukkan sebagai pemilih pemula.
atau pemilih yang sudah kawin atau sudah pernah kawin. Artinya, jadi data pemilih itu setiap bulannya atau berhari-hari dilakukan evaluasi berkala dan pemutahiran, dimutakhirkan terus. Demikian juga terhadap warga negara Republik Indonesia yang menjadi TNI Polri, ya kita keluarkan dari daftar pemilih, karena pada pasal 200 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dinyatakan bahwa TNI Polri tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, kemudian kalau TNI Polri yang sudah mencapai usia pensiun, nah itu juga kita akan masukkan lagi sebagai pemilih pemula. Artinya kembali di data dia sudah mempunyai hak pilih lagi, menggunakan hak pilihnya lagi, sementara dia masih menjadi TNI Polri, dia tidak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Nah, itu teman pemilih, jadi sudah jelas bahwa syarat sebagai pemilih, kemudian siapa saja yang tidak memilih atau tidak melakukan pilihan sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 pada pasal 200 bahwa TNI Polri itu tidak menggunakan hak pilihnya. Tetapi apabila sudah purna nanti beliau-beliaunya itu akan kembali menjadi pemilih pemula. Nah, demikian sebagai informasi bahwa pemilih itu penting karena pemilih adalah merupakan satu syarat utama dalam pemilu. Karena pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat bahwa bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Nah, kemudian lebih lanjut, apa syarat-syarat menjadi pemilih, Pak Ketua? Mohon dijelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat itu lebih paham. Jadi teman pemilih atau sahabat pemilih yang saya hormati, bahwa persyaratan sebagai pemilih pertama adalah warga negara Republik Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas, atau sudah pernah kawin atau sudah kawin. Kemudian tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, itu sudah sebagai syarat utama. Dan yang terpenting lagi menjadi pemilih harus terdaftar pada DPT. Nah, itu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, kemudian lebih lanjut, apa saja atau siapa saja yang menjadi pemilih sehingga dikatakan pemilih itu nanti cerdas. Jadi pemilih yang dikatakan pemilih cerdas, pemilih yang memahami tentang hak dan kewajibannya. Pertama, dia cerdas sebelum dia melakukan pemilihan, coblos, dia harus memperhatikan calonnya seperti apa, kredibilitas calonnya seperti apa, kemudian baru dia melihat pada kalau dia partai politik, calon dari legislatifnya siapa, kalau dia presiden dan gubernur, dia harus memahami terlebih dahulu visi-misi dari calon tersebut, sehingga di dalam menentukan pilihannya, kesempatannya pada hari tenang. Jadi masa tenang dia bisa memikirkan selama 3 hari kepada siapa pilihannya itu akan dijatuhkan. Sehingga di sanalah dikatakan pemilih itu menjadi pemilih yang cerdas. Berarti mungkin saya pertegas lagi, pemilih yang cerdas adalah satu, ia aktif dalam memahami tentang kepemiluan. Kedua, dia juga memahami untuk pilihannya siapa yang akan dipilih. Sesuai dengan visi misinya. Jadi dia tidak akan memilih sembarangan pilihan. Kemudian dia tidak mau menerima
asukan atau dari orang lain atau dipaksakan oleh orang lain atau diberikan sesuatu oleh orang lain. Nah, di sana dibutuhkan satu kecerdasan untuk siapa yang akan diberikan dukungannya itu sendiri. Oke, terima kasih banyak. Itu sudah sampai pada saat pemilih yang cerdas. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti ada waktu kita bisa sambung lagi sehingga masyarakat pemilih dimanapun berada, masyarakat Kabupaten Kelungkung atau teman pemilih di Kabupaten Kelungkung bisa kita ajak berdiskusi sehingga nantinya menghasilkan pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas, negara kuat. Terima kasih kepada Bapak Ketua, semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya kepada masyarakat kita. Terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Pesta demokrasi.